Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rahayu. Shalom. Selam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebudayaan. salam kebudayaan. Siap. Nah, pagi ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Oke, terima kasih, Mas. Dia ini adikku yang paling hebat dari eh, Indonesia bagian timur, yang paling timur. Entah apa itu nama kotanya, nanti biar diceritakan sendiri. Selamat pagi, Bung Agus. Selamat pagi, Mas C. Saya panggil Mas C ya. Iyalah, Rahayu, Oh, luar biasa, Rahayu. Rahayu, Wilujeng Aduh. Miring Sambikolo. Nggih. Bisa bahasa Jawa. Semangat. Ais, usulin yang Jawa, Mas. Loh, bisa bahasa Jawa. Iki alah, waduh, pemirsa. Aduh, pagi ini saya dibuat stres ini. Kenapa tuh, Mas C? Ini bagaimana gak stres? Lu sampean niku lho kok iso basa Jawa. Oh, ceritanya suwi aku kuliah karo SMA karo kuliah ning Madiun. Heeh. Kuwi 2002 ping 2011. 2002 sampai 2011 iku sampean ndek Madiun. Nggih. Kuwi Oh. enek 8 tahun. Lah terus oke Mas, oke. Tak celuk Mas karena sampean basa Jawa. Iya. Kok coba bahasa Indonesia tak celuk Bung, tak panggil Iya, Bung. wes, monggo. Nah, Mas mau sih, Nggih. sampean ini kan orang dari Papua. Hmm. Lah kok terus tertarik belajar basa Jawa iku? Kan biasanya masih kuliah di Jawa kan nggak gampang kan belajar basa Jawa. Kuwi enek ceritane Mas, aku perkenalkan diri. Heeh. Nama saya Agustinus Mause. Lahir di Merauke 10 April 86. Oh. Ceritanya. Kenapa saya bisa bahasa Jawa itu nek sing aku ngomong kuwi lho. Heeh. 2002 ping 2011 moro ning Madiun. Sinau bahasa Jawa karo kanca-kancaku, kanca-kanca SMA. Oh. Nek mlebune ngene orang Jawa mestine sinau bahasane wong Jawa. Oh. Nah, selain sampean belajar basa Jawa ya, selain sampean belajar basa Jawa, apa sampean juga belajar ritual Jawa? Ya belajar juga Mas. Oh. Iya belajar dulu sempat ngerti sedikit soal diajari teman-teman soal apa namanya belajar kejawen itu kayak gimana. Kejawen. Pas apa? Sanata Dharma apa-apa? Enggak, masih baca Oh, enggak soal. aliran ya. Enggak Sing aliran. penting ilmu Jawa. Iya, Oh. salah satunya soal sedulur papat lima pancer. Wah, iku jero iku Mas. Engko ae dibahas lain waktu ya Mas ya. Aku kepingin bahas enteng-entengan nih Mas Agus. Nah, Mas Agus Mausi ini kan orang Papua yang sudah lama di Jawa dan kebetulan pintar bahasa Jawa. Nah, Mas Agus, desa sampean di sana desa apa namanya? Kampung. Kalau di Merauke disebut di kampung. Kampung, Desa. ya Berbeda kampung. kalau macam Jawa itu disebut desa. Kalau di Papua karena otonomi khusus disebut dengan kampung. Kampung saya di Merauke namanya Wasur. Wasur. Wasur itu adalah salah satu nama kampung yang berada di Taman Nasional. Oh. Taman Nasional. Taman Nasional apa namanya? Namanya Taman Nasional Wasur. Wasur. Iya. Oh. Bung Agus, Wasur itu kalau dalam susunan bahasa Papua itu artinya apa kalau di bahasa Indonesia kan? Kalau Wasur itu sebenarnya ada nama desa yang dari sebuah sumur. Ada sumur di desa itu diberi nama Wosul karena ada perubahan katanya, kemudian dari orang susah menyebut Wosul itu menjadi Wasur. Oh gitu. Itu sebenarnya nama desa yang diambil dari Sumur Tua. Oh. Sumur Tua itu kepemilikan oleh Margandiken.
Loh, begitu. berarti Wosur itu artinya sumur. Wosul itu nama dari sebuah sumur. Oh, Wosur itu nama dari semua sumur Ya, karena sulit menyebutnya dengan perkembangan zaman jadi wasur. oh begitu. Jadi Nah, sebenarnya wosul, wo, wosul. wah, sulit banget. Ngomong aja mas, wosul. Wosul. Iya betul. Oh, lebih fasih kayaknya saya. Nah, itu ya itu. Nah, Mas Agus atau Bung Agus biar Timur terwakili, Jawa terwakili. Mas Iya. Agus atau Bung Agus. Suku apa yang mendiami daerah Wasur itu? Ada satu suku dari Marin namanya suku Maruri Menge. Maruri Menge itu punya bahasa yang berbeda dengan suku-suku yang ada di sekitar itu seperti Marin, kemudian Kanum, Yeinan itu bahasanya sendiri. Yang Hmm. mendiami kampung Wasur itu namanya suku Maruri, Maruri Menge. Oh gitu. Ya. Kalau Bung Agus sendiri yang Kalau suku, saya itu campuran. oh malah campuran. Campuran itu bapak ibu saya orang Maruri yang ada di Kampung Wasur. Heeh, Bapak saya itu berasal dari suku Marin. Begitu. Jadi Merauke itu luas, heeh. ada berbagai macam suku yang ada di situ. Dan sudah antar suku-suku itu saling melakukan percampuran dalam pernikahan. Betul. Itu Ah, yang menyebabkan bahwa di setiap kampung itu ada garis keturunan dari berbagai kampung. Misal, sebentar, Bung Agus. Ah, ini menarik, Bung Agus. Nah, kalau orang luar negeri, ya kan, hmm, menikah dengan orang Indonesia, anaknya kan disebut Indo. iya, Nah, kalau beda suku di Merauke terus menikah, anaknya disebut apa? ya turunan. Itu kan persoal turunan. Oh, Kalau turunan turunan kan begini, kalau saya dari kakek ini itu kan percampuran dari beberapa suku yang ada di sekitar kampung kampung dari kakek saya. Kalau saya dari Kaisa itu ada keturunan Kaisa itu orang Marin, hmm, kemudian eh, kakek neneknya itu dari suku yang lain namanya Yei melakukan perkawinan, kemudian sampai dengan bapak saya itu eh, Moyang, moyang. Moyang, kemudian Moyang itu bapaknya kakek buyut. ya Oke. itu Kalau wong Jawa namanya canggah. ya Eh, pokoknya kalau kami sebut itu Moyang. moyang ya. Moyang itu dia menikah dengan suku yang berbeda, namanya Heeh, suku Yei. Kemudian dapatlah kakek saya, heeh. Oh. dari kakek, iya, Ya ya kakek terus. saya itu kemudian menikah lagi dengan sesama Marin, tapi dari kecamatan lain. Oke. Dari namanya Marin, Marin Bian. Terus dapat Heeh, ayah saya itu menikah dengan orang Maruri. heeh. Jadinya Jadinya apa jenis sukunya akhirnya? saya adalah campuran dari turunan-turunan ada di Yengan, Itu nggak ada sebutannya campuran-campuran ini kayak Bung Agus ini kan hasil dari percampuran berbagai suku nih. ya Itu disebut apa di sana? Nggak ada sebutannya. nggak ada sih cuma dikenal Ikut sebagai suku yang didiami aja. ya sampai saya ikut ikut bapak saya Oh, ikut sebagai sukunya iya Bapak. Oh. sistemnya kan Iya, patrilineal iya, iya. Dari jadi keluarga laki-laki iya ya. dari keluarga laki-laki tetapi kita di suku kami itu diberi pengetahuan lokal untuk mengerti dengan baik soal garis keturunan begitu Hmm. dari garis keturunan dari kakek saya sampai Mm-mm. dengan saya kemudian anak-anak saya itu harus dimengerti dengan baik. Kalau sampai dengan saya ini sudah berbeda suku yang jauh dari luar Merauke lagi dengan asli. Oh, Gitu. mentok sampai kakek. Iya, Bapaknya kakek, saya tidak tahu. kakeknya kakek. Saya tidak tahu. Kalau di Jawa kan bapak, mbah, buyut, canggah, ya kan? Udek-udek, gantung sewur, debok bosok, tarangan bodol ini urutannya sampai di situ. Hmm. Kalau di Merauke mentok di kakek. Untuk di kakek itu karena berdasarkan cerita cerita orang tua, Oh, tetapi sebenarnya ada urut-urutannya. Kalau dari
dari apa namanya, dari garis keturunan ibu saya sih sebenarnya ada sampai tingkatan yang Tapi tinggi. Bung Tapi Agus saat ya nggak kan, hafal, belum tahu teknik pengurutannya. eh, ada aturan untuk tidak menceritakan itu. Ah gitu. Dan saya hanya menceritakan garis keturunan dari garis ayah saya saja. Oh, Kalau kalau keturunan ibu itu kan oh, nanti sepupu-sepupu saya menceritakan. oh gitu. Jadi, Beda dengan di Jawa ya. Kalau di Jawa kan semua wajib tahu garis purusa keturunannya iya, iya. dan ke naik ke siapa-siapanya. Nah, oke, Bung Agus sangat menarik sekali nih. Nah, kita coba membahas tema yang lain. Kalau teknik bertahan hidup di daerahnya Bung Agus itu dari nelayan, bertani atau apa, Bung Agus? Ini kan ada perubahan pola hidup ya. Kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, itu orang kan berburu dan meramu karena lihat adaptasi runtutan waktu dari tahun 60-an, 70-an sampai 80-an, 90-an, orang mulai adaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Sekarang semakin ke sini, dulunya sekitar saya SD sampai dengan SMA, iya SD itu orang masih ngambil hasil hutan lalu pergi jualan ke pasar. Sekarang orang sudah mulai berubah untuk melihat potensi yang ada di sekitar kemudian dikelola. Seperti itu, mulai skala kecil misalnya kebun-kebun mereka buat, terus ada pertanian sampai dengan wisata juga. Pergerakannya udah mulai adaptasi ke yang lebih modern sih. Oh, kalau dulu perekonomiannya nomaden, sekarang lebih maden gitu, Iya. lebih menetap. Nah, gini Bung Agus, yang saya tahu nih Papua itu kan makanan pokoknya kan sagu yang dikenal di pelajaran saya nih, atau ketela rambat. Iya. Nah, apakah ketela rambat di Papua itu masih bikin pakai kayu, apa sudah menggunakan cangkul, atau masih tanah biasa, atau sudah gulutan Ya kalau untuk sekarang itu? telo ya, Heeh. bahasa Jawanya telo. 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 Digulut enggak itu media Ya tanamnya? semua kalau kita lihat semua sudah modern. Oh, sudah Iya, digundukkan itu. Oh. adaptasi pengetahuan soal cara bercocok tanam apa semua sudah tekniknya sudah teknik modern. Ya kayak Bung Agus lakukan di videonya Bung Agus itu Iya. kan udah canggih banget itu teknik modern. Orang Jawa aja kalah itu teknik modern. Nah itu dasarnya kan mereka punya pengetahuan, ada pengetahuan lokal soal cara membuat itu. Nah, Itu adaptasinya kan dari teknik buatnya kan sendiri. Dan itu diturunkan turun temurun soal pengetahuan membuat. Orang di sana sebut bedengan itu. Ya bedengan. Kalau bedeng itu untuk pembibitan, Bung. Bedengan itu untuk pembibitan, tapi kalau untuk penanaman namanya gulutan. Iya, itu Jawanya ngomong begitu Pak. Kalau kita di Kalau sana bedeng semua. Iya, Oke. Pak. Nah, Bung Agus, kearifan lokal dengan pertanian modern yang datang itu untuk menjaga kualitas tanaman itu memakai teknik apa dalam pemupukan? Ya ada setiap suku kan pasti punya pengetahuan lokal yang berbeda untuk apa mengadaptasikan misalnya apa pemupukan jenisnya kayak gimana. Itu kan ada teknik-tekniknya. Tapi untuk saat ini yang kami kembangkan pertanian itu lebih kepada apa namanya pengembangan yang lebih alamiah lagi. Kayak untuk mengendalikan ulat, mengendalikan kupu-kupu. Itu mereka buat pestisida alami. Dari pohon apa kalau di sana? Yang pahit-pahit kan pasti pohonnya. Ya Ada tumbuhannya. Ya, ada tumbuhan. Kan kalau kami di Jawa kan ada pohon mindi, ada pohon pahitan, pohon mauni. Itu kan kita fermentasi untuk kita buat pestisida organik itu. Ya kami kerja secara tim, jadi saya. Kalau di sana ada pohon apa yang Bung Agus tahu yang pahit lah rasanya? Kalau pohon sih, saya kalau kami kerja tim sih, jadi soal ada yang
saya tidak punya pengetahuan lebih untuk misalnya tahu teknik pembuatannya seperti apa dan sebagainya. Karena kami kerja Tapi prinsipnya memang kerja tim di sana memang mengembangkan pertanian yang ramah lingkungan ya. begitu. Jadi untuk pestisida alamiah. Jadi kami punya PPL yang membantu kami untuk mengerti sebenarnya teknik untuk pestisida alamiah terhadap gangguan-gangguan. PPL dari Dinas Pertanian dah? Enggak, itu yayasan yang datang. Oh, dari orang-orang yang peduli aja ya yayasannya. Nama yayasannya Bina Tani Sejahtera itu. Oh, Bina Tani Sejahtera. Ini sejenis LSM ya? Iya. Oke. Terima kasih untuk Yayasan Bina Tani Sejahtera yang telah mendampingi saudara-saudara kami di Jadi sana. yayasan ini membantu kami untuk mengembangkan potensi, kemudian mengadaptasikan pengetahuan. Jangan maju, kepalanya kepotong. Oh, siap. Salah. Ya, oke, dilanjut. Jadi pengetahuan yang mereka sampaikan itu lebih banyak adaptasi soal potensi lokal yang ada. Tapi ini apa itu? Wah, ini narasumber kita dapat telepon ini. Lagi dapat telepon. Diangkat aja gak apa-apa. Halo. Ya, Bang. Nah, narasumber kita masih ada peti gereja. Untuk apa? telepon dari gereja di Papua. Peti gereja untuk? Oh iya, sudah tidak apa-apa. Nanti kasih tahu saya. Oh, PPL periksa kacang-kacang kah? Oh iya. Iya. Tadi itu apa namanya? Kak Ramatus bilang nanti deh semprot dari pestisida itu ada dong sebuah tuh. Ya, ini sedang komunikasi untuk Bisa penyemprotan tanaman di Merauke, kawan-kawan. Saya tidak mau mengganggunya walaupun sedang syuting. Saya persilakan untuk mengangkatnya. Nah, ini keren kan channel kita ini. Tidak diganggu. Kebetulan yang becaknya lagi telepon. Becak dia mau beli rica sama kacang-kacang yang sudah ditanam. Oke. Itu becak. Becak yang sering jualan di kampung. Dia tadi telepon mau panen rica, kemudian panen kacang mau dijual. Keren gak channel kita ini? Iyalah. Tidak menghalangi orang berbisnis kan? Iya, bisnis itu kan hasil dari. Loh iya, jangan sampai syuting itu menghalangi bisnis yang di sana. Ya, bisnis di situ tuh hasil pertanian loh, Pak. Oh gitu. Ya. Oh, sudah ada pembeli yang datang kan? Iya, pembelinya tuh yang tadi telepon, Pak. Oh gitu, keren. Makanya saya persilakan, angkat aja. Iya, dia mau beli ricanya yang sudah harus dipanen sama kacang-kacangnya. Gitu ya. Barusan telepon dia. Becaknya. Itu dikirim kemana sama pembelinya? Iya, dia akan kirim ke pasar, kemudian dia jual. Paling jauh pemasaran ke kota apa? Iya, baru di kota. Di situ aja. Oke. Udah banyak yang berebut ya di hasil pertaniannya, Bung Agus. Iya, lumayan. Berapa ribu meter persegi yang sudah tergarap dengan maksimal? Belum sampai ribuan sih, baru sekitar. Kayaknya udah ada berapa petak sih itu aku lihat. Kayaknya iya 4 lah. Demplotnya 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh 7. Kurang lebih kayaknya 1000 meter itu. Iya, mungkin 1000 meter. Ah? 1 hektar 10.000. Oh. Kalau aku lihat di videonya Bung Agus itu kayaknya sekitar 1000 sampai 2000 meter persegi yang sudah tergarap. Kalau aku lihat loh. Iya. Karena kalau 1 hektar itu ya lumayan, Bung Agus gak akan kuat, minimal ada 10 karyawan. Betul. Karena 1000 kan 1 orang kan, 1000 meter persegi digarap 1 orang karyawan. Kalau 10.000 kan 10 orang, Bu. Nah, Bung Agus, kalau pegawai atau orang yang bekerja di sawah itu di sana, itu dapat
apa gaji atau Ya begini ya Bung, buruan itu dapat berapa per setengah harinya? itu pertanyaan sulit untuk dijawab. Oh gitu. Ya alasannya begini ya, apa namanya, soal ini kan konsepnya pemberdayaan. Oke, ya ya. Jadi konsep yang kami kembangkan di ini itu berbicara soal apa namanya, lebih banyak. Berlatih ya, masih Ya, berlatih ya ya. teman-teman. Jadi saya posisinya tuh hanya yang dikelola ini sebenarnya bukan saya punya hasil. Hmm, Mereka kelola untuk kepentingannya mereka sendiri. Saya hmm. saya hanya sifatnya membantu saja. Oh berarti Bung Agus ini mengembangkan sosial Iya, pertanian, bukan bisnis pertanian bukan murni. bisnis ke bisnis. Oh, Ini enggak kan? lebih. Kalau sampean nak tahu dek Jawa toh Mas, Hmm, tahu dek Jawa sih Mas Agus. hmm. Dek Jawa itu selain orang ya kan yang dikasih buruan atau bayaran saat dia bekerja tani, itu kan juga ada yang dikasih hasil panen. Nah, sistem yang dikembangkan oleh saya yang di ini itu, saya hanya membantu mereka Ah, dengan lahan pertanian yang ada ini dikelola, dijual, dan kembali ke mereka lagi. oh gitu. Iya, Artinya Bung Agus mendampingi ya. iya Enggak pendamping. yang punya Bung Agus sendiri yang aku mau tanya. Lahannya Bung Agus sendiri adakah yang Enggak, sudah itu kepemilikan lahan itu punya saya. tapi disosialkan kepada banyak orang? Iya, Oh gitu. Oke betul. oke. Mantap ini. Jarang-jarang itu udah di Jawa Bung Agus. Ya, ini kan persoalan, Mas, jujur aja ini persoalannya kompleks. Oke. Jadi kita mesti dorong orang untuk bicara satu pekerjaan yang bisa mereka secara kontinu bekerja untuk mereka, lalu itu bisa dipakai untuk kebutuhan dan sebagainya. Karena kan, oh setelah pindah ini pekerjaan ini terus ke sini dan sebagainya gitu loh. Sirkulasi perputaran mulai hulu sampai hilir Ya, ya. Mulai jadi tanam sampai pemasaran itu kan betul. banyak varian dah. Ya, Nah, itu dijadikan satu oleh Bung Agus dalam satu lahan untuk melatih semua orang yang mau betul, berlatih. betul sangat benar. Ngeri sekali ku Mas Agus sampean niku. Wah, kok kok iso mikir sampai semono Mas Agus sampean. Karena gini loh, kita melakukan perubahan itu mesti butuh butuh adaptasi terhadap orang-orang yang mengerti hilir dari sampai dengan hulu. Oke, kita pertanian, tapi misalnya dari awal itu seperti apa pengorganisasian sampai dengan selesai. Contoh, mulai dari pembuatan gulukan itu, Gulutan ya. gulutan itu sampai dengan panen itu mereka sudah ngikuti semua. Ah, Sampai kemarin yang satu demplot itu ditanam kangkung sudah selesai, sudah sampai oke. balik modal. Jadi Oh, proses dari awal itu mereka paham gitu loh. Lah kalau kita sekarang kan lihat konteks masyarakatnya gitu loh. mm-mm. Kita nggak bisa mikir pola Jawa bahwa adaptasi ke sini lalu mereka tanpa mempersiapkan masyarakat. Oh, Masyarakatnya itu paham saya. dipersiapkan Nggak dulu. mudah itu. Gitu loh. Iya. Polanya harus disiapkan, masyarakatnya disiapkan, kemudian mereka mengadaptasikan sejuk. Ini kan persoalan kompleks. Sejumlah Betul. pengetahuan gitu loh. Hili hulunya itu kayak gimana? Transfer pengetahuan tuh nggak mudah, apalagi transfer kebudayaan dan Yes, kebiasaan kan yes, gitu. betul. Oke. Sampean ngomong benar. Aduh, iya ya. Iyalah, Tapi bukan yang maha benar loh. iyalah mau benar juga dong. Nah, Bang Agus, aku pengen tanya, ketika teman-teman di sana pertama kali pegang cangkul, itu apa tangannya tidak mengelupas? Nggak, itu kan persoalan. Saya pikir itu pertanyaan yang aneh sih mas. Gitu. Iya kan, soal pegang cangkul itu kan sudah lama. Ah. Orang kenal sudah lama. Itu kakek nenek kami itu kan. Soalnya saya pegang cangkul itu ngelupas tangan saya karena Iya sampean ternyata kan nggak mudah pegang cangkul iya itu. sampean kan tidak terbiasa. Oh, Iya kan? kan bagi orang-orang kan pegang cangkul itu sepertinya mudah. Hmm. Ketika aku mencoba nggak mudah Iyalah ternyata. itu ada tekniknya tuh bos. Tanganku ngelupas mas, karena aku megangnya terlalu keras. Iya enggak caranya. Ternyata nggak boleh kan? Iya Nah, begitu mas. oke. Ya sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol kita, Bung Agus mungkin saya pengen tanya
ringan saja. Bung, menghargai adat istiadat nenek moyang itu bagi Bung Agus itu apa? Saya ada di sini karena ada cerita panjang. Dijawab singkat saja. Iya, saya ada di sini karena cerita panjang. Mm-mm. Dari cerita DNA nenek, kakek, nenek dan leluhur saya. Mm. Dan di situ yang saya harus hormati. Itu saja. Dengan tradisi dan adat istiadat yang Iya, ada ya. dengan tradisi. Kan tadi saya ngomong, DNA saya itu berisi pelajaran soal leluhur saya yang hadir ribuan tahun di tanah Papua. Dengan segala pengetahuan lokal yang dibawa, kita mesti memahami itu dan mengerti dengan baik dan menghormati. Itu aja. Oke. Untuk terakhir Bung Agus, pesan untuk generasi penerus anak-anak muda di bawah Bung Agus untuk bagaimana cara mencintai leluhur dan adat istiadat itu seperti apa? Kasih pesan pada mereka. Kepada generasi muda, terutama generasi Papua dan generasi yang ada di Indonesia, yang membuat kita mempunyai jati diri bangsa yang utuh adalah kita menghargai dari mana kita berkembang, dari DNA leluhur kita, dan itu yang harus dihormati dan dijaga dengan baik sampai kapanpun dan dimanapun. Matur suwun. Oke, matur nuwun Mas Agus, terima kasih. Tamu kita sangat istimewa penonton. Nanti kalau ada kurang-kurangnya, ada apa bisa tanya dan melalui kolom komentar di bawah ya. Mungkin sementara begitu dulu saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu.